Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yakni Muhammad Muizuddin Al-Ghazi dan Putri Maliha, akan menjelaskan tentang kedudukan fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia, serta konsep fatwa mulai dari masa sahabat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Dosen pengampunya yakni dosen Humaydi SHI MHI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yakni pengertian fatwa dan jurisprudensi. Secara bahasa, fatwa berarti petuah atau nasihat, jawaban pertanyaan hukum menurut Ensiklopedia Islam. Fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Menurut Subekti, fatwa dan jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap. Yang kedua yakni kedudukan jurisprudensi sebagai sumber hukum. Melalui jurisprudensi, tugas hakim justru menjadi faktor pengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengatur atau telah ketinggalan zaman. Tugas itu dilakukannya dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebab justru dalam masyarakat itulah tumbuh dan berkembang nilai-nilai mengenai apa yang adil dan tidak adil, apa yang patut dan tidak patut, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan kewajiban hakim sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan hakim. Dalam pengamatan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Yahya Harahap SH, tampak bahwa masih sering terlihat kurangnya kesadaran dan pemahaman akan fungsi jurisprudensi dalam kehidupan negara hukum, dan masih banyak kalangan yang kurang mempedulikan makna dan peran jurisprudensi. Sedangkan sebetulnya perlu disadari bahwa pentingnya peran dan fungsi jurisprudensi dalam kehidupan hukum suatu negara, terutama dalam menghadapi pembangunan hukum dalam kasus perubahan sosial yang semakin cepat. Dalam pembentukan hukum melalui jurisprudensi ini, perlu senantiasa diingat akan 3 nilai dasar yang penting, yaitu yang pertama, nilai filosofis, yang berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berintikan rasa keadilan dan kebenaran. Yang kedua yakni nilai sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai yuridis, yaitu yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, kedudukan fatwa dan jurisprudensi menurut hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hukum, sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal, terdapat 5 sumber hukum. Adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut. Yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga putusan hakim atau jurisprudensi, traktat secara doktrin atau pendapat para pakar atau ahli hukum. Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasihat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam atau ahli hukum yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti halnya MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya, sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. Yang keempat yakni konsep fatwa mulai dari masa sahabat. Fatwa yang terjadi di kalangan para sahabat disebabkan dua hal. Yang pertama yakni karena terjadinya kontak dan saling mempengaruhi antara Islam dan budaya-budaya lain yang bertetangga dengannya. Wilayah dan budaya yang dihadapi para sahabat sangat bervariasi tipologi dan permasalahannya. Yang kedua, kemampuan para sahabat tidak pada satu tingkat yang sama dalam ilmu mereka dalam memahami sunnah terkait hal ihwal sabda Rasulullah. Keadaan mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang menghabiskan umurnya untuk selalu bersama Rasulullah, siang, malam, saat berada di rumah atau bepergian, saat puasa maupun tidak, saat senang atau susah, saat jihad atau ibadah, dan melayani sebagian besar kegiatan beliau seperti Anas bin Malik. Dan yang kelima, macam-macam fatwa sahabat. Fatwa-fatwa sahabat ini dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu pendapat sahabat mengenai suatu persoalan yang bukan medan ijtihad, disepakati sebagai hujjah karena dikategorikan sebagai sunnah yang berasal dari Nabi. Misalnya fatwa Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa batas minimal haid selama 3 hari, fatwa Aisyah bahwa masa kehamilan paling panjang selama 2 tahun. Dan yang kedua, yang diperselisihkan oleh ulama adalah apakah fatwa secara perseorangan mengikat ulama Islam sesudahnya atau tidak. Dan yang ketiga, pendapat para sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka masuk kategori ijma sahabat yang disepakati kehujahannya, seperti penetapan hak waris nenek sebanyak 1/6. Yang keempat, pendapat sahabat perorangan tidak mengikat sahabat yang lain. Buktinya dalam banyak kasus terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit materi dari kami bermanfaat bagi para audiens. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.